Tuntutan kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia mendapatkan sejumlah respon positif, terutama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun beberapa jaminan kenaikan ini pada peningkatan apakah akan berpengaruh pada peningkatan integritas dan mampu menekan tindak pungli serta suap di lingkungan peradilan. Dan untuk membahas serta menganalisanya, sudah bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Selamat sore, Pak Suparji, apa kabar? Selamat sore, Mas. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih dan kita juga masih menunggu jubir atau juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Ar-Rasyid untuk bisa bergabung sama kita bersama di sore hari ini. Langsung saja Pak Suparji, jadi artinya dengan permintaan kenaikan tentu kita semua merespon positif begitu ya karena 12 tahun dianggap stuck, tidak mengikuti inflasi. Apa yang kemudian juga harus bisa menjadi perbaikan bagi hakim di peradilan Indonesia begitu, Pak Suparji? Ya, pertama, ini kan satu fenomena yang menarik, ya. Bagaimana ada cuti bersama yang sangat diikuti dalam jumlah banyak ya, para hakim di luar, misalnya cuti bersama oleh para pegawai ketika Lebaran. Ini kan suatu fenomena ya. Apakah ini karena kebetulan sama harinya atau kemudian ada mobilisasi tertentu ya. Kemudian yang kedua juga menarik gitu ya. Ternyata ketika ada cuti bersama dalam jumlah yang banyak gitu, katanya persidangan tidak terganggu gitu. Dan ini kan satu hal yang menarik gitu, bagaimana manajemennya yang luar biasa dalam konteks cuti ini ya, untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sebetulnya ketika satu kenaikan pendapatan, apakah akan mendorong kinerja yang membaik atau kemudian mencegah praktek yang tidak baik gitu. Tentunya harapannya itu. Tapi kan itu belum ada satu jaminan gitu. Maka menurut saya adalah sebelum ini misalnya disetujui gitu, Mhm. adalah adanya komitmen bahwa seandainya disetujui, sebagaimana disampaikan oleh Presiden terpilih tadi, akan diperhatikan, maka harus ada komitmen gitu untuk mendukung tentang perbaikan kinerja dan kemudian mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak baik di dalam peradilan gitu. Sehingga pada akhirnya nanti bahwa kenaikan tadi itu berkorelasi positif terhadap upaya pencari keadilan gitu. Karena jangan sampai adanya kenaikan gaji tidak mendukung, tidak berkorelasi positif terhadap kenaikan kinerja. Karena ya sekali lagi sebetulnya bahwa soal soal penghasilan, soal kesejahteraan, apakah berkorelasi positif terhadap kinerja dan perbaikan integritas sangat tergantung kepada masing-masing individu gitu loh. Oke, baik. Karena ya, kalau orang yang pandai bersyukur, kalau orang yang pandai mengelola gitu ya, maka tentunya seberapapun akan menjadi cukup dan kemudian akan tetap menjaga integritasnya gitu. Baik. Nah, kita juga miris gitu kalau terjadi ada terpaksa pinjol dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira ada satu fenomena yang patut didalami secara sungguh-sungguh karena ya sampai meninggalkan kerjaan, meninggalkan tempat, meninggalkan keluarga, keluar tenaga, pikiran dan sebagainya untuk menyampaikan aspirasi yang saya kira sebetulnya aspirasi sudah terdengar gitu. Baik. Tapi kemudian ternyata berhari-hari itu yang saya kira menarik untuk kemudian dikaji gitu. Ya. Oke, Pak Suparji, kalau kemudian Anda mengatakan harus ada komitmen sebelum kemudian aturan ini memang benar-benar dijalankan, dieksekusi begitu, komitmen seperti apa yang kemudian publik bisa harapkan, publik masih bisa menaruh kepercayaannya ketika beberapa kasus oleh oknum hakim misalkan seperti vonis bebas Ronald Tanur yang kemudian harus viral terlebih dahulu sampai KY bertindak. Bagaimana kita publik masih bisa yakin hanya komitmen itu tapi juga bisa meningkatkan integritas begitu? Ya, salah satu yang dituntut dalam aksi ini kan adanya undang-undang jabatan hakim kan gitu. Maka dalam undang-undang jabatan hakim tadi itu adalah bagaimana ditingkatkan pengawasannya gitu ya, ditingkatkan integritasnya gitu. Dan kemudian efektif dalam konteks penegakannya. Bagaimana nanti ada satu mekanisme yang tegas, mekanisme yang transparan gitu, jika terjadi pelanggaran gitu. Karena ya
kita bisa saksikan bahwa memang hakim bukan bukan satu satu profesi yang mudah gitu. Bayangkan bisa sidang duduk berjam-jam, membaca berkas dan lain sebagainya gitu. Tapi pada sisi yang lain juga, bagaimana kita menyaksikan apa yang tadi disampaikan bahwa adanya praktek-praktek yang mencederai rasa keadilan gitu. Masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan kemudian adanya satu praktek-praktek persidangan yang dan mencederai keadilan yang dan muncul sanksi-sanksi. Jadi kalau poinnya adalah bagaimana menjaga komitmen bahwa nanti seandainya ada peningkatan kesejahteraan itu, terus kemudian ada korelasi positif ya terhadap perbaikan kinerja, maka salah satu mekanismenya adalah ditingkatkan pengawasan yang ketat, ya, pertanggungjawaban yang ketat, dan penerapan sanksi yang jelas gitu, sehingga memang publik ya masyarakat mempercayai bahwa kenaikan tunjangan nanti itu akan berkorelasi positif. Baik, Karena ya mohon maaf saja, kadang-kadang penghasilan yang besar itu tidak menjamin gitu terhadap komitmen untuk menjaga integritas. oke. Tetapi memang secara umum ya, untuk mencukupi kebutuhan supaya tidak ada praktek-praktek yang tidak baik, maka dicukupi kebutuhannya tadi itu. Pak Suparji, jadi artinya dengan perangkat yang ada hari ini, hanya kemudian memaksimalkan saja artinya tugas kita bersama untuk kemudian jika kemudian dinaikkan, atau kemudian harus ada instrumen lain yang memperkuat pengawasannya begitu nanti, Pak? Harus ada instrumen lain untuk meningkatkan pengawasan ya. Supaya apa? Supaya memang ada garansi, ada jaminan gitu bahwa peningkatan kesejahteraan ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan, tidak sekedar menyesuaikan keadaan, tetapi adalah sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan kinerja gitu loh. Dan itulah yang kemudian berimbang gitu. Bagaimana peningkatan kesejahteraan itu tidak hanya menggunakan pertimbangan kepentingan hakim, tapi juga kepentingan masyarakat. Bahwa masyarakat tidak ragu-ragu lagi atas putusan-putusan hakim tadi itu. Jadi, bahwa jangan sampai nanti ada satu perbaikan kesejahteraan, tetapi kemudian tidak diikuti dengan komitmen untuk meningkatkan integritas. Saya sangat hormat, sangat apresiasi bagaimana kemudian hakim-hakim memiliki idealisme yang tinggi, bahwa sering kita katakan hakim dalam konfigurasi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah seperti wakil Tuhan di dunia kan gitu. Mhm. Bahkan kemudian ada yang menyebut sebagai manusia setengah dewa. Karena apa? Karena di tangannya adalah di palunya sidang nanti akan menentukan nasib orang Baik, bagaimana di penjara atau kemudian bebas gitu. Jadi posisinya sangat penting, Pak sangat Suparji. strategis di kehidupan masyarakat kita ini, hakim Oke, tadi. terakhir Pak Ya. Suparji, kalau menurut Anda harus ada kemudian instrumen tambahan lainnya untuk memperketat pengawasan, apakah memang harus sama-sama di rumpun yudikatif atau kita memiliki lembaga independen sekali lagi yang bisa kemudian juga mengawasi, menegakkan sekali lagi kemudian tugas-tugas para hakim ini begitu Pak Suparji? Instrumen kan sudah ada keberadaan komisi yudisial ya, yang kemudian secara legitimate ya, secara konstitusional memiliki eksistensi untuk mengawasi martabat dan perilaku hakim gitu ya. Sehingga kalau kita menanggah instrumen pengawasan lain lagi, saya kira juga akan menambah rentang birokrasi. Tetapi yang terpenting adalah optimalisasi instrumen yang sudah ada, keberadaan Komisi Yudisial atau kemudian badan pengawas, dan kemudian yang penting lagi adalah bahwa pengawasan eksternal gitu, itu adalah pengawasan yang kemudian bisa diabaikan itu. Tetapi kata Bung Karno itu, seberapapun pengawasan yang ada itu tidak ada gunanya ketika kemudian masing-masing pribadi telah memiliki instrumen pengawasan dari hati nuraninya. Jadi pengawasan yang lebih besar lagi adalah bagaimana menggunakan kesadaran pribadi untuk pertanggungjawaban. Nah, mungkin saja keberadaan pengawasan eksternal tadi itu adalah dibutuhkan seandainya masing-masing pribadi sudah memiliki kesadaran akan integritas dan profesionalisme tentang independensi, maka itu akan sebetulnya lebih mendorong itu. Maka harapannya peningkatan kesejahteraan itu melahirkan sebuah kesadaran otentik sehingga kemudian tidak bergantung pada pengawasan eksternal. Sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi instrumen-instrumen pengawasan lain karena sudah begitu banyak birokrasi, banyak mekanisme-mekanisme yang diatur dalam undang-undang kita gitu. Pak Suparji. Saya akan juga sapa ini Pak Fauzan Ar-Rasyid, Jubir Solidaritas Hakim Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat sore, Pak Fauzan.
Selamat sore, Mas. Ya, selamat bergabung dan saya akan tanyakan nanti tanggapan Anda terkait dengan tuntutan juga komitmen integritas hakim yang juga harus diperkuat begitu, tapi tidak sekarang. Pak Fauzan dan juga Pak Suparji, kami akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Pak Fauzan Ar-Rasyid dan juga Pak Suparji Ahmad. Saya ke Pak Fauzan terlebih dahulu. Jadi sebelum jeda tadi kami cukup banyak bersama dengan Pak Suparji membahas terkait dengan jika kemudian dinaikkan maka tuntutan soal integritas itu juga harapannya bisa kemudian ditingkatkan untuk para hakim se-Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya komitmen dari SHI begitu Pak ketika memang sekarang sudah lampu hijau, banyak direspon positif, nantinya akan terjadi juga peningkatan soal integritas, penekanan tindak suap misalkan, akan seperti apa nanti komitmennya begitu Pak? Ya, terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Pertama, kami ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa solidaritas hakim Indonesia saat ini tidak saja menuntut kesejahteraan. Ada 4 poin yang menjadi tuntutan kami. Yang pertama adalah perubahan PP tentang hak-hak keuangan hakim yang sudah 12 tahun tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2012 yang lalu hingga hari ini. Yang kedua adalah mendorong agar dibuka kembali pembahasan tentang RUU jabatan hakim di DPR, karena kita mengingat bahwa RUU ini terakhir kali dibahas itu sekitar 10 tahun yang lalu. A to Z tentang hakim, sistem hakim bagaimana bekerja, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan lain sebagainya itu akan diatur di situ kemudian, sehingga memang tidak hanya menuntut pada kesejahteraan tapi menuntut pada manajemen yang baik melalui dorongan untuk membuka kembali kajian terhadap RUU jabatan hakim yang sampai hari ini belum berhasil menjadi undang-undang. Yang ketiga, kami juga menuntut agar dilakukan pembahasan tentang RUU Contempt of Court atau pelecehan terhadap peradilan. Dan yang keempat, kami juga menuntut pemerintah agar segera mengatur tentang peraturan pemerintah tentang jaminan keamanan bagi hakim. Jadi 4 poin yang kami tuntut, sehingga jika misalkan ditanya apakah dengan peningkatan kesejahteraan akan membuat kinerja semakin baik, tentu ini akan berkorelasi. Karena bagaimanapun, apapun profesinya saat ini, jika jika kesejahteraan itu membaik, maka otomatis itu akan mempengaruhi kinerja performa apapun profesinya. Jadi 4 poin ini menjadi permintaan kami yang sama-sama dimintakan kemarin ke DPR, ke Oke. pemerintah dan juga ke pimpinan di Mahkamah Agung. Demikian. Baik, tentu kami secara sikap tentu setuju dengan kemudian peningkatan dan kemudian penyesuaian dengan inflasi, apalagi kemudian stuck di 12 tahun sejak 2012 begitu. Tapi yang kemudian juga publik inginkan adalah soal bagaimana integritas itu juga kemudian ditegakkan. Saya mencontohkan misalkan salah satu yang sudah saya bahas dengan Pak Suparji tadi adalah bagaimana hakim juga memvonis bebas Ronald Tanur misalkan. Viral baru kemudian mendapatkan respon dari Komisi Yudisial dan ada sanksinya. Nah, bagaimana ketika nanti memang sudah dinaikkan, komitmen apa yang akan dilakukan terutama dari teman-teman SHI begitu Pak Fauzan untuk kemudian ya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali Pak? Ya, tentu mekanisme terhadap proses hukum yang saat ini dialami oleh ataupun yang telah diadukan ke KY itu memiliki mekanismenya tersendiri. Tapi kami berharap masyarakat tidak harus mengeneralisir. Jadi jika ada satu hakim yang terbukti bersalah, maka kemungkinan besar semua hakim ya bermasalah. Tidak bisa seperti itu. Jumlah hakim di Indonesia itu 7 ribuan hakim, Mas. Coba dihitung di tahun ini berapa hakim sih sebenarnya yang tersangkut misalkan kasus korupsi, suap dan lain sebagainya. Coba dilihat perbandingan dan bandingkan dengan pejabat-pejabat lain di wilayah eksekutif dan juga legislatif. Jadi komitmen terhadap hakim-hakim yang hari ini menuntut kesejahteraan yang lebih layak itu juga disertai dengan komitmen tinggi untuk menjaga integritasnya ke depan. Jadi begitu posisinya, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas dialog di sore hari ini. Ada Pak Fauzan Ar-Rasyid, Jubir Solidaritas Hakim Indonesia, dan juga Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Yuk, terima kasih.